Oke, saya share screen dulu. eh saya langsung share. Hari ini saya berbicara tentang strategi cerdas melestarikan aset tanpa drama pajak, apalagi ngomongin masalah era Cortex ya. Yang pasti hari ini apa sih yang terjadi dengan Cortex sehingga apakah beda enggak ya? Ada Cortex enggak? Ternyata ada ya. Nanti saya akan infokan. Jadi hari ini kita pingin semua orang yang punya aset gimana dijaga, jangan sampai malah habis. Nah, tentunya Bapak Ibu yang belum pernah dengar siapa saya, izinkan saya perkenalkan dulu. Saya seorang tax konsultan, juga seorang inheritance tax planner dan financial planner. Saya mulai mendalami tentang finance ini sejak tahun 88 dan saya mendirikan konsultan pajak ini dari tahun 2000. Tapi saya menjadi financial planner di Sekui sejak tahun 98. Udah Dan nih. hari ini ya memang kalau misalnya ada datang dari company lain, no problem ya, kita tetap berbagi dan belajar. Karena saya sendiri sering menjadi pembicara di berbagai perusahaan asuransi lainnya. Dan saya juga memahami tentang bagaimana membuat surat wasiat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti butuh advice, boleh juga ngobrol sama saya. Oke, saya langsung aja ke materinya. Oh iya, saya ada undian GoPay yang mana pengen Bapak Ibu juga boleh nanti mengisi, bisa juga di screenshot atau diketik bit.ly absen yuk dapat GoPay ya supaya nanti kita bisa undi di akhir sesi buat buat ngerame-ramein supaya bisa sampai selesai sampai acara ya untuk tetap stay. Tujuan seminar ini yang pasti saya disclaimer dulu, sifatnya umum dan tujuannya mengedukasi. Kami berusaha menyampaikan informasi yang seakurat mungkin, tetapi kalau ada data yang mungkin terbaru bisa aja saya ketinggalan dikit ya. Tapi pasti intinya saya nggak lepas dari kesalahan. Tapi saya upayakan dengan pengalaman saya dan terutama saya menghadapi langsung dengan praktisi. Saya sebagai praktisi menghadapi langsung dengan klien dan fiskus pajak sehingga kita bisa memahami contoh-contohnya itu akan saya ceritakan. Nah, sebelumnya ada dua hal sih yang kadang-kadang kenapa saya terpikirkan untuk mengadakan edukasi ini. Yang pertama, banyak sekali ya orang kaya itu paham bagaimana mengkreasikan, Ini loh, ya kan, keadaan bekerja store keras terang laron dan belalang. dari Kung hasil iji kerjanya, utang ko na yung walang store det. Ano siya net po imut, siya. apa itu, Habis itu kan store baliw si musang say. Ano tasnya. gede sa ko eh. Habis itu wala may makanan. Ya, Oke, oke, oke. Saya lanjutkan ya. eh Mohon maaf tadi yang saya mute. Oke, saya lanjut. eh Mengapa sih orang kaya itu, mengapa saya bahas ini ya, karena banyak orang kaya yang tahu gimana ngembanginya, karena kan ada orang yang dikasih talenta Tuhan tuh beda-beda ya, ada yang mereka pintar sekali mengembangkan, bahkan mengakumulasikan, tapi mereka lupa setelah mereka kreasi, mereka akumulasikan, mereka kembangkan, mereka lupa satu sisi yang namanya preference atau memastikan tetap dilestarikan untuk jangka yang lebih panjang. Terus yang kedua adalah mereka cuma tahu pajak itu sebagian besar mungkin di sini kita tahunya pajak itu penghasilan. Ternyata ada pajak lain yang atas aset, atas harta, yang berlakunya hampir semua seluruh dunia itu ada gitu ya. Dan yang mana saya akan bahas di sisi Indonesia. Dari sisi luar negeri tapi saya akan bahas sedikit aja yang mana kalau mau ada acara yang mengenai penghasilan luar negeri atau bagaimana membuat estate planning di luar negeri, estate internasional itu perlu sesi khusus ya. Tapi saya akan jelaskan dikit nanti. Yang mana itu akan mempengaruhi atas kelestarian harta karena kadang gara-gara pajak aja ini juga jadi
yang kita yang dibagikan ke generasi lanjutnya dari yang dikreasikan setengah mati cuma habis ke perpajakan, habis ke administrasi, habis yang masalah lain bukan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya bahas materi ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah eh, yang mana saya akan bahas tentang 5 poin penting gimana sedang terjadi the greatest wealth transfer. Akan ada transfer aset secara besar-besaran. Yang kedua, adanya 360 derajat overview dari cortex itu juga akan menjadi pengaruh terhadap eh, misalnya kenapa orang itu jadi kena denda pajak gitu ya. Terus ada yang disebut dengan warisan dan pajak itu seperti apa yang berlaku di Indonesia dan ada peraturan yang menjadi good news untuk kita bahas hari ini. Terus yang terakhir adalah yang pasti ada solusinya untuk membantu setiap klien kita. Ini sangat terpakai bagi mereka semua yang hari ini join sebagai agen asuransi ya, karena ini menjadi satu materi yang cukup, yang sangat penting untuk disampaikan ke kliennya tadi seperti Bu Dewi katakan. Jadi alasan pertama itu adalah the greatest wealth transfer. Di saat ini orang-orang yang berada di dunia ini berdasarkan survei di Amerika, dikatakan tuh hampir 53% orang yang kaya adalah orang yang level baby boomer, yaitu generasi tahun 46 sampai 64 lahirnya. Di sini masih ada nggak yang lahir 46 sampai 64? Berarti orang-orang baby boomers. Atau yang setelah itu, 65 sampai 80 yaitu Gen X, termasuk saya. Itu pun juga menduduki lebih dari 25%, 27% orang yang memiliki kekayaan ya. Sisanya adalah silent generation yang pasti itu memang orang-orang yang sudah lewat dari usia 70, udah mendekati 80 dan sekian tuh memang sudah tinggal sisa sedikit. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang di level milenial yang saat ini sudah mulai membangun kekayaan. Mereka sudah boleh bekerja. Untuk Gen Y dan Gen Z tentunya mereka belum punya kekayaan kecuali mereka mendapatkan warisan. Yang mana di 2030 diprediksikan akan terjadi transfer besar-besaran di mana mereka akan menerima harta yang lumayan besar dari orang baby boomer dan Gen X kepada milenial. Kayak seumur saya Gen X pasti punya anak yang usia milenial ya. Atau yang baby boomer juga pasti ada yang anak-anak level milenial. Yang pastinya mereka akan menerima, bahkan dikatakan bisa mencapai 5 kali lipat nantinya. Jadi baby boomer itu akan menurun karena kan umur 70-80 aja hari ini juga sudah banyak yang tutup usia ya. Karena umur 70-80 udah top, ini akan diterima hartanya oleh orang milenial. Gen milenial, bahkan Gen Y dan Gen Z. Yang mana pada saat mereka menerima, pertanyaannya adalah apakah mereka siap? Jadi dari 50% dan 25% ini kan banyak yang orang usia 50 pun juga udah tutup usia. Yang mana mereka akan memberikan, mentransfer asetnya ke milenial. Karena kan aset yang ada di dunia ini nggak bisa dibawa pulang ke surga. Yang pasti harus ditransfer kepada orang yang tinggal di dunia ini. Dan itu akan terjadi the greatest wealth transfer ini. Dan yang dikhawatirkannya adalah ngedrop. Jadi nggak bisa dilestarikan. Bahkan di googling Bapak Ibu bisa cari berapa besar banyak orang-orang kaya yang bisa mentransfer asetnya sampai ke generasi ketiga. Jadi kalau orang bilang dia kayanya kaya sangat super kaya ya, super rich gitu ya. Orang kaya kaya banget itu katanya bisa memberikan mentransfer asetnya sampai 7 generasi. Ternyata belum ada di dunia ini ya. Sampai 3 generasi aja cuma 30%. Bahkan yang sampai 2 generasi aja 30%. Yang sampai generasi ketiga cuma sisa 10%. Berarti semakin menipis jumlah orang yang bisa mentransfer ke generasi selanjutnya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Dan kekhawatiran yang kedua adalah karena masalah korteks. Ada implikasi-implikasi yang kita perlu perhatikan. Pertama, yang pasti kalau Bapak Ibu lihat korteks itu caranya login saya nggak akan jelaskan karena kita nggak bahas tentang korteks.
Yang pasti begitu kita masuk Cortex itu ada kata-kata profil wajib pajak 360 derajat overview. Di mana di situ digambarkan bahwa profil ini adalah posisi fiskus bisa melihat dan maupun wajib pajak secara transparan. Dicontohkan dari mana? Dari rekening bank gitu ya, detail banknya aja ada gitu ya. Memang dimulai detail bank. Nanti lembaga keuangan yang lain kan sebenarnya memang sudah terjadi di mana kantor pelayanan pajak bisa mengakses. Bahkan yang mereka punya banyak rumah yang nggak dilaporin pun PBB sudah mulai bisa di-link. Jadi otomatis sini sudah ada. Bahkan nanti kita ngupdate otomatis di sini. Bahkan eh, teks kalau dibilang tentang keluarganya, data unit keluarga, teks unit keluarga itu akan ada. Nanti ada implikasi-implikasi di mana hartanya yang diatasnamakan ke istri, diatasnamakan ke anak, itu kan ketahuan juga gitu. Kalau misalnya kita nggak lapor karena kan masih nama istri saya nggak punya NPWP, itu salah ya. Karena di dalam perpajakan satu keluarga adalah satu kesatuan ekonomi. Sekalipun dia itu pisah harta, ya harusnya tetap si istri berarti punya NPWP. Kalau memang enggak, kalau memang dia tuh bisa harta secara pajak nggak tahu ya, karena kan nggak ngeling antara status pernikahan ini kepada si pajak yang ada, terus si WP-nya akan menjelaskan membuktikan surat pisah hartanya. Jadi nggak semena-mena setiap orang itu tahu bahwa dia harus pisah harta. Jadi kantor pajak itu tahu bahwa itu harus pisah harta atau enggak. Jadi harus memberitahukan. Jadi otomatis ketika mereka nggak melaporkan, ya satu kesatuan, makanya nggak heran data unit keluarga itu akan ketahuan. Bahkan di dalam ini media sosial di tahun 2022 ya, denda lapor harta di SPT, tidak lapor harta, siap-siap menerima SP2DK. Salah satunya rekening bank hari ini sudah banyak yang dapat surat cinta. Klien saya yang saya handle hari ini udah dapat SP2 banyak banget cuman gara-gara tabungan yang nggak dilapor. Apalagi rekeningnya dipakai sama perusahaan gitu ya, rekening pribadi. Sebenarnya rekeningnya bukan uang dia, tapi uang perusahaan itu juga jadi kendala gitu ya. Jadi kalau memang dipakai perusahaan, usahakan harusnya Desember tuh nol. Tapi kalau ada ya laporkan gitu ya. Dan itu aja sudah kena denda akhirnya. Ya bagusnya masih ada yang baik gitu ya. Nggak dikenakan penghasilan lain-lain. Tapi ada yang nggak baik itu malah nanti disuruh ikut kayak tax amnesty gitu ya. Nah, ini dendanya kan bahkan di dalam peraturan itu kan sebenarnya dendanya sampai dengan 30%, kemudian dikenakan sanksi 200%. Jadi kalau ada rumah yang nggak dilapor aja udah pasti dendanya bisa sampai 60%. Jadi tinggal sisa sepertiga nanti kepemilikan kita. Jadi kan itu akan jadi masalah ya. Termasuk harta di luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu menangani, jadi Bu Dewi menangani kliennya yang punya aset di luar negeri, ya pastikan yang pertama langkahnya adalah dilaporkan di SPT. Sekalipun di sana mungkin dia punya PR, sudah melaporkan di sana gitu, misalnya di Singapura dia PR Singapura dia laporkan hartanya yang di Singapura dilapor, ataupun dia berada di negara yang ada tax haven-nya ya, surganya pajak di sana bebas pajak segalanya. Bukan berarti dia tidak perlu melaporkan, karena ketika dia memang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dia pasti punya kewajiban melaporkan di Indonesia. Jadi ini tahun 2019 ya, Dirjen Pajak mengatakan ada warga negara Indonesia sampai 1,1300 triliun yang di luar negeri yang banyak nggak lapor. Makanya ada TA 2020 waktu itu ya, PPS namanya. Dan kantor pajak tuh tahu dari mana? Dari ada auto exchange pertukaran data ya. Yang pasti auto exchange ini hari ini sudah juga klien saya banyak yang dapat SP2DK cuman gara-gara bahwa dia punya dapat misalnya klaim asuransi dari luar negeri. Itu kemarin saya udah dipanggil karena klien saya ini usianya udah 80, dia sebenarnya terima duguna dari asuransi di Singapura yang mana apa namanya programnya itu digunanya tahun 2022. Karena 2020 sampai 2000 sekian itu pandemi, dia sampai hari ini pun takut keluar negeri. Jadi dananya nggak bisa diambil. Jadi dia itu harus ke sana.
pernah mau diwakili anaknya pun nggak dikasih. Jadi tetap harus dia yang berangkat. Karena dia nggak pergi, otomatis hartanya itu sudah dilaporkanlah sama si asuransi di Singapura bahwa dia dapat tahapan, dapat digunanya, dananya cair. Tapi karena dia belum tarik ya, dia nggak pernah ngakui, nggak pernah menginfokan ke saya bahwa dia itu sebenarnya ada tahapan yang cair. Tapi dapat panggilan. Nah, ketika terima pajak, terima diguna itu sebenarnya kena pajak apa enggak? Nanti saya bahas ya. Bahkan resikonya di mana. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi apapun yang di luar negeri, kalau kita nggak lapor ya pasti sudah ketahuan asuransi, ada tabungan di sana, dapat reksadana di sana, dan segala macam. Di Singapura tuh beberapa investasi bebas pajak, tapi di Indonesia nggak bebas pajak ya. Jadi kena pajaknya sebenarnya progresif. Penghasilan apapun di luar negeri bersifat penghasilan yang tidak final atau progresif. Dan keuntungan-keuntungan yang didapat dari investasi, dari harta bergerak pun atau tidak bergerak di luar negeri harus dilaporkan. Kalau enggak ya nanti jadi dianggap pengungkapan harta ya. Sekarang kita bicara mengenai warisan dan pajak. Di mana di dalam eh, perpajakan pun ini di dalam peraturan Korteks ya, bahwa ada NPWP. Sebenarnya ini sudah berlaku sudah lama. Jadi kalau sekarang pun Bapak Ibu mulai mengaktifkan Korteksnya, sudah ada tuh namanya NPWP orang pribadi atau warisan belum terbagi nama NPWP-nya. Itu untuk apa sih? Untuk orang yang sudah meninggal dalam waktu 1 bulan, akhir bulan berikutnya, si wajib pajak ini harus melaporkan diri bahwa NPWP-nya itu kondisinya sudah menjadi NPWP warisan belum terbagi sepanjang dia belum membuat surat keterangan waris atau membagikan warisannya. Biasanya saya akan bantu klien saya untuk segera mengurus SKW kalau dia itu meninggal. Jadi ini penting ya buat kita yang untuk memberikan advice kepada orang lain. Pentingnya mereka begitu udah proses meninggal, kita datang ke notaris. Biasanya sih notaris baru mau berhubungan tuh 40 hari. Karena apa? Karena dia harus cek di balai peninggalan ada wasiat apa enggak. Jadi dia harus cek apakah ada pihak lain yang mengklaim selain kitanya yang datang ngeklaim karena misalnya suami meninggal gitu ya. Jadi itu harus pergi ke notaris dan notaris biasanya mau proses tunggu waktu gitu sambil mereka mengecek di balai peninggalan dan baru mereka akan membuat surat keterangan waris berdasarkan wasiat atau berdasarkan kalau di balai peninggalan ada wasiat, kalau nggak ada berarti dia berdasarkan hukum waris yang berlaku. Kemudian wajib pajak atas yang belum terbagi ini juga secara jabatan ya akan diberikan kepada harta-harta yang memang belum terbagi. Nah, ini perlu diwaspadai pada saat terjadi proses warisan sebenarnya bukan subjek pajak, menjadi bukan objek pajak. Nanti aturannya saya tunjukin di belakang. Tapi ketika dia menunda untuk memberikan warisannya menjadi NPWP atas warisan yang belum terbagi. Artinya apa? Kenapa ada NPWP? Karena kewajiban-kewajiban terhadap warisan belum terbagi, misalnya rumahnya menghasilkan penghasilan, usahanya yang masih belum ditutup atas masih pakai nempel di NPWP-nya, si warisan belum terbagi. Karena kan si orang tua sudah meninggal, nggak mungkin akan diaktifkan lagi menjadi tidak valid gitu ya, karena kan nggak ada niknya, nggak bisa lagi hidup gitu ya. Ketika kita sudah laporin ke, ke, ke kelurahan bahwa sudah meninggal, KTP-nya kan otomatis sudah nggak valid. Maka kita seharus segera tetap mengaktifkan dan ada perpajakan yang berlaku tetap berjalan. Berikutnya adalah bagaimana menghapusnya ya. Nah, penghapusnya itu perlu waktu 6 bulan dan biasanya ada pemeriksaan. Pemeriksaannya biasanya berkaitan dengan apakah ada utang pajak, apakah ada tindakan-tindakan pemeriksaan yang sebelumnya yang belum selesai, apakah ada buper-buper ya bukti permulaan mungkin ada tindakan pidana yang pernah dilakukan, penyidikan yang pernah dituntut juga. Juga ada prosedur-prosedur yang butuh persetujuan bersama atas segala macam mungkin ada pewarisannya dan kesepakatan tentang harga apa yang akan ditransferkan ya harta-hartanya. Maka biasanya kalau saya handle itu tahun pada waktu saya mau laporkan ditutup itu hartanya saya sudah bagi dulu. Sudah bikin surat keterangan waris, kemudian sudah dilaporkan ke harta masing-masing penerima waris,
dan di tahun tersebut saya laporkan nihil kemudian saya tutup. Sehingga tidak ada isu yang lain. Tetapi kalau misalnya kondisi masih banyak harta, biasanya sulit gitu ya. Jadi itu yang masalahnya. Dan ini mengenai pajak itu ada tiga golongan ya. Bahwa selama kita tahu itu ada PPh 21, ada PPh 25, ada final, ada tidak final, ada bukan objek pajak, ada PPN. Nah itu saya nggak bahas itu ya. Jadi kalau udah ngomong penggolongan pajak atau taksonomi pajak atas kekayaan itu ternyata ada tiga macam. Yang pertama yang disebut dengan aset based tax, yaitu pajak yang berdasarkan dengan kekayaan bersih atau net wealth, yang mana pajak ini dihitung dari nilai kekayaan dikurangi hutang. Contohnya pada saat TA, pada waktu TA kita ketinggalan laporin rumah yang kita masih cicil gitu ya, karena bilangnya kan belum saya lunasi, belum balik nama-nama saya, masih nama developer. Itu pun juga harusnya tetap sudah dilaporkan pada saat sudah kita bayar, sudah kita keluarkan uangnya. Itu sebenarnya sudah bagian milik kita. Walaupun belum sampai balik nama, belum ada pembayaran pajak atas balik nama. Tetap itu harusnya harta kita. Sehingga kemarin waktu rame-rame waktu TA 2015, waktu TR 2020, itu orang-orang malah melaporkan termasuk dikurangi dengan hutang yang belum dibayarkan. Nah, itu terjadi biasanya saat tax amnesty. Nah, nanti di Cortex seperti apa? Akan saya tunjukkan juga. Kemudian yang kedua adalah pajak harta atas perpindahannya, transfer dari pemilik A ke pemilik B, ternyata ada pajaknya. Nah, bersyukurnya di Indonesia cuma atas tanah dan bangunan. Di beberapa negara berlaku nggak hanya tanah dan bangunan. Jadi kalau di Korea tuh seluruh ketika ada pajak warisan itu kenanya gede 45%. Sama di Amerika juga ada berlaku beberapa yang bukan atas nama apa namanya? Bukan atas nama dari pokoknya ada pajak ada perpindahan harta itu beberapa juga apalagi dia dapat warisannya dari negara lain gitu ya karena saya ada klien saya yang anaknya sudah jadi warga negara Amerika maka dia sudah wanti-wanti sama papanya, "Pah, nanti warisan jangan kasih ke saya karena saya kena pajaknya 45%." Itu di daerah California sana ya. Jadi otomatis terima warisan dari luar pun akan kena pajak lumayan gede. Sedangkan di Indonesia untuk warisan yang berupa uang, emas, itu bebas pajak. Yang kena cuma tanah dan bangunan ketika terjadi perpindahan nama dari A ke B gitu ya. Yang mana ada dua perpindahan saat masih hidup berarti kita namanya hibah atau namanya giving tax. Yang kedua adalah ketika tutup usia. Nah, ketika tutup usia namanya inheritance tax atau pajak atas warisan yang harus kita bayarkan. Nah, yang ke berikutnya adalah pajak atas capital gain. Udah pastilah yang namanya kenaikan dari nilai suatu aset ini disebut dengan pajak penghasilan di dalam SP kita sudah ada disiapkan. Yaitu keuntungan dari pengalian aset. Dari mana? Dari kita menyimpan uang logam mulia yang waktu TA kita akui misalnya 2015 belinya bilang 1 miliar. Harga mungkin waktu itu masih anggaplah 100.000 gitu 2015. Ternyata 1 miliar berarti sekitar 10.000 gram. Nah, otomatis begitu kita bilang 2002, 2015 tuh kita beli emas beneran apa nggak beneran. Pokoknya kebanyakan orang kan tulis TA ya buat nambah-nambah harta. 2022 butuh duit untuk jual emasnya dibeliin gedung, beliin tanah gitu. Beli tanah lah anggapnya. Dia butuh uang 3 M. Nah, tadi 1 M. Oh, untunglah saya masih bisa lumayan 1 M. Bukan 1 M yang pindah Bapak Ibu. Karena apa? Ada capital gain. Harga emas itu kan naik. Nggak mungkin kalau dia megang emas, harganya dulu 100.000, dia jual 2022 harganya 100.000 lagi per gram. Nggak mungkin kan. Kemarin 2022 aja emas sudah 1,5 juta ya. Berarti otomatis dia sudah untung 1,4. Dikalilah 10.000. Berapa sudah? Sudah 1,4 miliar. Jadi otomatis dia harus bayar pajak 30% dari 1,4. Itulah yang disebut dengan capital gain. Ini banyak terjadi dengan klien saya yang sebelum pandemi kemarin juga panggilan SP2DK cuma gara-gara ngilangin emas ini. Jadi bukan cuma emas, mata uang asing juga termasuk. Termasuk uang tabungan kita di luar negeri.
dimintain bukan cuman pengalian hartanya, tapi bunganya. Bunganya yang dari tabungan. Jadi ada klien saya yang kuliah di Australia. Dulu waktu dia masih kuliah, dia punya tabungan di sana. Sampai today ya tabungan itu nggak pernah dihabisin. Karena buat apa? Kalau misalnya dia ke Australia kan nggak usah bawa duit. Pikirnya kan tinggal cairin duit di tabungan Australia. Nah ternyata itu dilacaklah oleh pajak berdasarkan pertukaran data tadi bahwa di sana menghasilkan bunga dari tabungan tersebut. Dan ini dapat surat cinta, cuman saya diminta bunga atas tabungannya. Dia seorang dokter yang penghasilannya udah 30%. Walaupun bunga tabungan di sana udah dipotong 10%, 15%, tetap kurang. Karena kan penghasilan dia sudah 30% pajaknya tarifnya. Jadi otomatis dia dapat apapun keuntungan dari luar negeri yang adalah penghasilan eh, tidak final, jadi otomatis apapun yang diperoleh kena tarif 30%. Nah, untuk di properti di luar negeri, terutama di Australia dan Amerika, itu saya sudah tanya beberapa klien saya, kalau dia nggak PR, maka ada capital gain tax-nya selain inheritance tax-nya. Jadi keuntungan dari waktu dia beli 100.000, dijual 800.000 US gitu, untung 700.000, ini ada selain inheritance tax-nya, kalau terjadi pewarisan, ada capital gain tax-nya. Beda di Indonesia, tanah dan bangunan itu tidak ada capital gain tax-nya. Cukup pajak atas transfer asetnya. Ya itu aja ya. Jadi itu yang menyebabkan dan di Cortex ada disiapkan pengungkapan ketidakbenaran. Artinya TA itu sudah terbuka sebenarnya. Yaitu disebut dengan di sini di kolom bagian tax return SPT itu kolom keempat ya. Itu sudah disiapkan untuk dilaporkan. Tinggal tarifnya berapa? Kasusnya di 2015 harta yang belum terungkap atau 2015 sampai 2020 atau 2020 sampai dengan 2020. Rumornya di tahun ini mungkin dilaksanakan, tapi saya nggak tahu ya. Tergantung dari income dari negara ini. Kalau dari SP2DK dan pemeriksaan ini karena gara-gara PPN 12 yang batal, maka otomatis kan butuh uang ya. Negara dilakukan dengan SP2DK yang semakin galak, pemeriksaan yang semakin kencang gitu ya. Otomatis mengharapkan uang masukan lumayan. Tapi kalaupun kurang, teks amnesti ketiga dimungkinkan akan terjadi. Apakah kita perlu ikut? Kalau saya saran sih tidak perlu. Kenapa? Karena perlu lebih baik kita lakukan tax planning dan pembetulan. Bagaimanapun juga, saya nggak yakin tax amnesti yang ketiga ini lebih murah. Ya, jadi ini juga ada tarif yang sudah ditentukan di situ. Jadi sudah disiapkan oleh Cortex. Jadi Bapak Ibu, TA ini pun juga sudah disiapkan menunya. Dan kita tahu ya berbagai macam aset, uang, tabungan, asuransi, deposito, obligasi. Ini yang liquid, ini yang tidak liquid. Nah, apapun yang terjadi dari keuntungan ini, ada beberapa yang memang kena ketika dikembangkan dan sudah sepanjang sudah dideklar, itu nggak ada yang kena pajak atas aset based tax tadi atas tax amnesty. Tapi kalau misalnya ada beberapa pajak yang menjadi potensi pajak atau menjadi objek itu terutama karena capital gain tax-nya, yaitu ketika kita menyimpan dalam bentuk mata uang asing, ketika kita menyimpan uang di saham luar negeri, ketika kita bermain kripto bukan di Indodax dan toko kripto tapi kripto luar gitu ya. Kripto sekarang kan banyak ya, ada di Peluang, ada di toko kripto, ada di Indodax. Tapi yang pasti yang bukan di situ di Indonesia karena kan begitu pindah ke Indonesia kan saat kita beli kena pajak PPN 1,1, saat jual kena 0,1 itu sudah pajaknya. Jadi makanya tidak kena pajak. Tapi kita bermain kripto di luar yang bukan di Indonesia pasti kan akan kena ada capital gain tax-nya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Nah, capital gain tax itu adalah keuntungan dari jual harta, termasuk ketika kita punya usaha yang diwariskan, ternyata penyertaan modalnya nilai sahamnya naik. Nah, itu termasuk. Keuntungan dari selisih kurs mata uang udah pasti ya. Ketika kita nyimpen uang banknote, tadinya harganya berapa, saya ada si klien saya yang ditulis dia terima warisan senilai 3 juta sin dollar gitu ya. Nah, dia cuma tulis di keterangan, tapi nilainya satu. Nah, ini bahaya banget nih. Kalau suatu saat sin dollarnya ini jadi
dulu mungkin 10.000, nanti jadi 20.000, udah pasti 10.000-nya selisih dari nilai 3 juta ini kena pajak. Ya, pasti sekitar 30 miliar. Kebayang aja sepertiga udah pasti milik negara. Terus keuntungan dari saat dihibah. Nah ini, dihibah diberikan bantuan yang bukan dari keluarga sederajat atau satu derajat. Jadi kalau misalnya ternyata ada keluarga yang tidak menikah, kakaknya kah, atau adiknya kah, atau tantenya. Nah, pasti kan warisnya kan nggak bisa kasih ke anak kan, dia kan punya anak, ya kan? Karena kan harusnya yang namanya waris apa menghibahkan atau memberikan kepada siapapun tuh harus adanya cuma boleh hibah satu garis keturunan. Tapi karena dia ke samping, ya pasti nggak bisa. Oleh karena itu akan ada potensi pajak. Termasuk capital gain ini ketika diwariskan tadi saya bilang ya, misalnya ditunda, makanya dia bikin MPWP warisan yang belum terbagi. Meninggalnya tahun 2020. MPWP-nya kemarin saya baru bahas tuh klien saya. Dia cerita sama saya, Papa sudah meninggal sudah dari tahun 2020. Nah, di dalam SPT-nya dijelaskan terang-terangan dia pernah beli LM nilainya 100 juta tahun 2012. Nilainya 300 juta tahun 2020. Menilai berapa tuh lumayan banyak LM yang dia beli. Terus dia tanya saya, apakah ini ada capital gain tax-nya? Pasti ada. Kenapa? Karena dia menunda. Jadi pada saat dia warisan hari itu dia langsung bikin SKW, langsung dibagi. Saat proses dibagi itu tidak kena. Meskipun harga emas itu tadinya mungkin 100.000 di SPT-nya si papanya, tapi ketika dibagikan kepada ahli waris, dia terimanya dibagi 4 rata misalnya, terus dapatnya 250 gram gitu ya, dari 1.000 gram jadi 250 gram gitu. Maka yang 250 gramnya ini ya dihitung dengan harga pada saat terima warisan itu nggak kena capital gain tax. Tapi ketika dia tunda 2020 karena surat keterangan waris kan jelas kan 2020 dibuat, tapi dia masih di SPT papanya gara-gara dia bilang saya nggak mau terima warisan, biar aja tuh dipegang papa. Dan mamanya nggak mau bikin NPWP, itu biarin aja di NPWP papa. Nah itu masalah tuh. 2025 baru dibagi, baru diakui di SPT dia, itu sudah terjadi capital gain tax. Lumayan loh itu ya. Jadi di dalam capital gain tax itu lapornya di mana? Kalau di 17.7 70 walaupun nanti berupa cortex nanti formnya nggak beda jauh dengan 1770 ini. Di bagian keuntungan dari penjualan harta ini merupakan penghasilan tidak final lainnya. Nah itu. Jadi masalah di sini pasti akan diminta dilaporkan. Dan progresifnya kan ini ya, kita tahu ya dari 60 juta 5%, 15, 25, 30 sampai 35. Di atas 5 miliar udah pasti kena 35 tarifnya. Artinya sepertiga. Rela nggak Bapak Ibu? Nah, terus kemudian biaya transfer asetnya yang kedua ya. Yang eh, biaya transfer tax itu di pajak atas transfer harta itu juga dibagi atas berupa properti hak tanah dan bangunan ya. Walaupun mewarisi tanah dan bangunan ini bisa mengajukan surat keterangan bebas ketika dia sudah melaporkan SPT. Itu atas PPHTB-nya yang bebas. Atas BPHTB-nya itu tidak bebas. Baik diwariskan, baik dihibah. Keduanya akan ada BPHTB. Nah, hibah bukan dari saudara keturunan lurus satu derajat. Contohnya, ternyata anaknya sudah meninggal gitu ya, adanya cucu. Maka si kakek ketika mewariskan ke cucu itu nggak bisa langsung. Oh, maaf, kalau sudah meninggal bisa karena dianggap satu garis turunan. Tapi kalau misalnya masih hidup, tapi karena anaknya ini nakal dalam tanda putih, sehingga dia nggak mau tuh kasih ke anaknya, takutnya anaknya ini kan agak suka kawin lagi gitu ya, karena mentang-mentang punya duit. Nah, jadi dia lebih baik nggak kasih gitu. Oleh karena itu dia akan mewariskannya kepada cucunya. Itu tidak bisa otomatis. Harus bikin surat wasiat pertama, kedua dia juga harus menyiapkan biayanya karena akan ada pajak yang dibayarkan jual beli, bukan atas pajak warisan doang gitu ya. Jadi akan kena PPHTB dan BPHTB. Jadi ini yang disebut dengan lintas garis lurus, termasuk juga kakak ke adik ya. Nah, ketika warisannya nggak dilaporkan di SPT, yaitu tadi jadi pengungkapan harta. Saya lagi menangani kasus juga yang
papanya itu pernah membelikan rumah atas nama dia, tapi dia nggak pernah lapor karena dia merasa kan dilaporin SPT papa, kan itu bukan uang saya. Nah, itu juga masalah ya. Nah, warisan ini atau inheritance tax ini adalah dianggap pajak yang paling menyebalkan, yang paling nggak disukai masyarakat, dianggap pajak yang kejam. Karena apa? Kita sudah berduka, kehilangan orang yang dicintai, bahkan mungkin kehilangan penghasilan, sekalipun kalau itu adalah pencari nafkah. Apa yang terjadi? Pajak warisan ini mau nggak mau harus keluar, apalagi rumah yang dia tinggali. Kalau tadi bicara mengenai wealth transfer aset, kalau yang terima tuh anak milenial, anak Gen Y, Gen Z, yang mana mereka belum punya banyak uang. Penghasilan gajinya aja kadang-kadang ada yang curhat sama saya. Untuk bayar PBB rumah tanah dan yang ditinggali oleh orang tuanya, itu dia bikin kalau nggak salah sekolah, masih nama pribadi gitu ya. Terus kemudian PBB tanah itu besar sekali. PBB-nya aja dari gajinya aja nggak cukup. Jadi otomatis bingung dia untuk laporinnya ya. Dan untuk belum menerima warisannya gitu. Karena kan masih nama pribadi, bukan atas nama yayasan sekolahnya. Jadi itu menjadi sangat kejam dan menyedihkan. Paling dibenci. Dan untuk inheritance tax ini di berbagai negara, di 32 negara, dan 36 negara lainnya juga berlaku adanya wealth transfer tax dan gift tax ataupun inheritance tax-nya. Dan ini hampir beberapa negara besar itu berlaku juga. Ada sih yang memang bebas, ada sih yang dikenakan. Ada yang disebutnya inheritance tax-nya nggak ada, estate tax-nya, tapi ada estate tax. Ada yang estate tax-nya nggak ada, tapi ada probate tax. Ada yang dibilang nggak ada semuanya, adanya LOA-nya, macam-macam. Jadi tetap intinya ada biaya gitu ya. Namanya transfer aset itu ada biaya. Itu baru terjadi di negaranya. Kalau masih WNI dan dia tinggal di Indonesia 83 hari, dia pasti punya kewajiban di Indonesia. Apapun yang dia miliki di luar negeri, itu ada pajak atas inheritance di Indonesia juga. Karena apa? Karena pajak yang dia terima itu ada capital gain tax-nya di luar negeri. Kan nggak mungkin dong tanahnya yang dia beli dulu dengan harga dijual sekarang lebih murah dan nggak ada. Jadi otomatis kena, apalagi tabungan di luar. Udah pasti ada capital gain tax-nya. Jadi untuk tanah dan bangunan di Indonesia memang ada yang namanya PPHTP, yaitu ketika menyerahkan, melepaskan. Dan itu bisa mengajukan SKB dengan syarat dia sudah melaporkan di SPT. Hari ini saya kerjasama dengan dengan notaris. Ketika dia ada kliennya yang memang nggak ngelaporin, belum lapor, dia mau bikin eh, pengalihan hak ke nama dia, tapi itu adalah dari orang tuanya, tapi orang tuanya nggak pernah lapor pajak, maka saya harus datang ke dirujuk ke saya untuk bikin lapor dulu supaya nanti nggak kena masalah. Dan ketika bawa ke kantor pajak baru mengajukan SKB, karena SKB ini menerbitkan KPP. Bahkan ada klien saya yang dia adalah kepala pajak. Dia nggak kebal terhadap pajak. Dia itu adalah seorang kepala pajak yang mendapatkan warisan dari bapaknya yang juga kepala kantor, yang mana rumahnya diperoleh dari adalah rumah dinas yang dicicil dari gajinya sebagai PNS. Karena gara-gara nggak lapor di SPT orang tuanya, dia nggak bisa mengajukan SKB. Mungkin maka 2,5% harus bayar. Dia mohon-mohon kepada temannya sendiri yang sama-sama kepala kantor pun nggak dikasih. Ya karena memang itu aturannya. Dan BPHTB ini pajak yang bukan atas KPP tapi atas Pemda, yaitu peraturannya tergantung gubernur masing-masing daerah. Yang mana mereka ada yang memperlakukan di Jakarta itu 250 sampai 1 miliar dan terakhir tahun ini kalau dia baru punya rumah pertama sampai dengan 2 miliar itu BPHTB-nya bisa dibebaskan, baik hibah maupun warisan. Jadi kalau tanya hibah sama warisan, lebih untung mana? Sama aja. Bedanya cuman PTKP-nya. Jadi PTKP-nya kalau hibah 60, kalau meninggal 80. Bedanya cuma seperti itu. Dan mengenai yang lainnya, semuanya sama. Dan ada biaya lain yang pasti ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Itu ada. Yang pasti itu urusannya sama kerjaannya si notaris ya pada waktu dia mau cek sertifikat, informasi zona nilai tambah, peralihan haknya dan segala macam.
itu mereka kan butuh biaya notaris, pasti butuh biaya. Jadi tanah dan bangunan yang kita miliki waktu kita wariskan ke ahli waris, ini nih pajaknya semua. Kita mau transfer saat masih hidup pun ini pajaknya semua. Jadi otomatis ya kalau memang punya banyak tanah dan bangunan, masalahnya adalah siap nggak bayar pajaknya gitu. Dan bukan hanya itu, ada risiko disita karena kasus tunggakan pajak. Ada juga nih hak waris kadaluarsa 30 tahun. Jadi di peraturan pasal 100, 1055 di KUHP ini di harta jadi milik negara kalau nggak segera dibalik nama. Jadi banyak sekali orang sekarang yang nggak bisa balik nama hanya gara-gara nggak punya uang untuk PBB-nya dan resikonya akan jadi milik negara. Dan ini harta yang ada di luar negeri yang saya bilang pajaknya di sana tuh besar sekali ya di daerah Korea nih ya. 10 billion pun orang pemilik Samsung aja bayarnya sampai segitu besar. Demikian juga LG. Dan nggak hanya di Korea, di berbagai negara, di Korea sampai 50% ya, di Perancis 60%, di Jepang 55%, di Jerman 50%. Ini terjadi dengan klien saya yang kemarin waktu cerita sebelum ikut seminar saya, dia bilang, eh, "Dani, saya cita-cita hidup di Greece, saya mau punya rumah di sana. Anak saya karena kuliah di London, mungkin kalau dia memang mau tetap di sana silakan di UK. Saya mau beli rumah di UK. Saya juga suka ke Amerika, jadi saya pengen punya rumah di Amerika. Nah, berangkatlah kemarin waktu Lebaran, dia mulai survei mau beli rumah. Sampai di sana, sebelumnya saya udah kasih tahu, Pak, pajaknya segini besar inheritance-nya, siapkan ya dananya. Nah, ketika sampai di sana, beneran dia cek, memang pajaknya sangat tinggi dan biaya-biaya lainnya juga sangat tinggi. Akhirnya, setelah pulang dari libur Lebaran, ketemu saya Pak, gimana Pak? Jadi Pak, beli rumah di Greece, di London, dan segala macam udah. Iya, saya sudah survei. Saya sudah lihat, saya suka rumahnya. Tapi saya nggak jadi. Nggak jadi beli. Kenapa? Ya karena benar, inheritance sangat tinggi sekali. Mendingan saya punya rumah cukup satu di Jakarta, satu di Bali. Udah, saya memang mendingan hari tua di Bali aja. Jadi itu yang terjadi sama mereka. Kalau saya pun mau ke Greece, ya udah, saya tinggal di Greece, cukup saya nyewa aja. Ngapain harus beli? Karena nggak worth it. Itulah yang terjadi, inheritance sangat tinggi. Nah, pajak usaha juga akan diwariskan, juga akan menjadi sampai warisannya terbagi ya. Apalagi kalau nanti masuk ke warisan yang belum terbagi itu tetap berjalan pajaknya sampai warisannya terbagi. Dan pewarisan harta di usaha itu bila catatannya dengan benar ya bisa menjadi bebas pajak. Dan kewajiban hutang pajak harus dibayar juga oleh ahli warisnya. Jadi nggak bisa tuh mentang-mentang alasan saya nggak tahu dia udah meninggal. Kayak kemarin saya ada satu klien saya yang karena pernah masalah dengan bukper ya dengan bukper itu artinya dia pernah masalah dengan PPN dipanggillah sama dirjen. Ya dia langsung catat bahwa orang ini ahli warisnya siapa. Yang dikasih surat ahli warisnya. Loh, kan ini NPWP sudah ditutup. Dia ngejar-ngejar saya suruh tutup NPWP. Saya tutup, sudah selesai. Tapi bukan berarti selesai. Ahli warisnya dikejar untuk masalah ini suruh beresin. Kalaupun ada denda pajak, kalaupun ada PPN yang harus dibayar, ya tetap nggak bisa lari dari perpajakan. Jadi Bapak Ibu, pajak itu diwariskan. Dan kita kalau ngomong hukum perdata, hukum waris ini saya nggak akan jelaskan. Tapi kebanyakan untuk BPN atau pewarisan tanah dan bangunan mereka akan menggunakan hukum perdata. Kecuali ya kita bisa menunjukkan surat warisnya yang sah siapa. Nah, untuk harta ini saya nggak akan jelaskan lebih detail. Yang pasti harta apapun, harta bawaan, harta perolehan, harta bersama itu ya ada sesuai dengan porsinya masing-masing yang akan dibagikan karena saya nggak bahas tentang hukum harta. Nah, ada satu yang disebut dengan harta tidak bertuan. Nah, yang warisan belum terbagi itu namanya harta tidak bertuan, gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai harta menjadi harta tidak bertuan. Yang mana kita tahu pada waktu terjadi perpindahan itu eh, harta bersih, harta, hutang, pajak dan biaya itu harta bersih. Artinya sisanya rata-rata yang diberikan kepada ahli waris. Tapi benar nggak? Tadi itu akhirnya yang orang-orang yang terjadi wealth transfer besar-besaran ternyata ngedrop ya ini karena biayanya, karena utangnya, karena pajaknya dan segala macam. Jadi pada waktu masih hidup dikuasai oleh dia.
milik saya gitu ya. Harta, hutang, pajak saya kontrol. Tapi ketika orang itu terjadi perpindahan, ya pindah dunia, maka itu menjadi milik banyak orang. Harta itu jadi milik siapa? Nggak jelas nih. Karena tergantung surat keterangan warisnya. Belum lagi ada peninggalan wasiatnya nggak. Belum lagi ternyata tiba-tiba ada will yang mengaku gitu. Kalau dia ternyata sebagai anak luar kawin sah gitu. Bisa aja dia mengakui sebagai anak saya yang berhak untuk mendapatkan warisan. Hutang juga pasti jatuh tempo. Ini ada cerita tentang seorang yang dia tuh nggak, klien saya deh, kemarin itu meninggal karena dia seorang kepala cabang sebuah bank gitu ya. Dia itu punya kredit rumah karena baru menikah, itu kreditnya 1,8. Dan dia itu karena merasa di kepala bank, ya dia kan bisa ngatur sendiri. Dia nggak mau tuh didampingi dengan asuransi yang senilai 1,8. Udah cukup aja lah 800 jutaan gitu. Bersyukurnya sudah ada asuransi 1,5 M di saya ya. Jadi otomatis ketika tutup usia, itu kan harus jatuh tempo untuk melunasi hutangnya. Nah, karena asuransi yang dia miliki cuman berapa tadi? Cuma 800 juta, otomatis kan belum lunas nih. Untungnya ada dari asuransi kalau dia punya sendiri gitu. Sehingga harus dibayar itu hutangnya karena kan jatuh tempo. Nggak bisa tuh yang namanya oh diteruskan oleh istrinya. Nggak bisa. Harus dilunasi benar-benar jatuh tempo. Pajak pun juga tadi sudah berlanjut, sudah saya jelaskan panjang lebar. Biaya juga namanya biaya hidup kan anaknya masih harus sekolah, yang masih hidup juga harus tetap butuh makan dan tempat tinggal, tetap butuh biaya. Jadi untuk semuanya itu butuh yang namanya administrasi, proses yang panjang, butuh waktu, dan fokus saya adalah karena pajak. Jadi kita tahu ya pada waktu kita masih dari lahir sampai dengan tutup usia pindah ada kepastian terjadi adalah ketika sudah tutup usia. Kekayaan yang dibangun apapun itu adalah ketika kita masih sehat, kita bisa melakukan financial planning, kita bisa atur, dan yang pasti pertanyaannya adalah rest in peace atau rest in problem. Kalau hartanya dikurangi hutang, hasilnya surplus masih nggak apa-apa sisanya. Kalau harta dan hutang, gedean hutangnya, terjadinya minus, malahan harus nombok. Jadi problem nggak? Ya pasti jadi problem. Dan tadi saya bilang nggak ada tuh harta yang bisa sampai generasi ketujuh. Hari ini pun Nyonya Menir cuma sampai generasi ketiga sudah tutup. Yang menjadi produknya yang sangat legendaris itu tetap nggak bisa dipertahankan. Dan itulah proses disebut dengan legacy planning dan estate inheritance planning. Jadi kalau legacy planning itu hanya menyiapkan asuransinya. Tapi kalau estate dan inheritance itu menyiapkan wasiatnya, menyiapkan terjadi pelestariannya yang seperti kita bahas sekarang. Gimana ngitung? Kalau legacy planning kan mungkin cuma nyiapin harta yang kita ingin, mungkin harta uang yang kita sisakan, logam mulia yang kita sisakan, itu cuma legacy atau asuransi jiwa uang pertanggungan. Tapi estate dan inheritance adalah mempersiapkan administrasinya, problemnya, apakah yang terjadi sepakat nggak sepakatnya, bahkan yang kita bahas hari ini. Kita hitung atas biaya yang akan terjadi terhadap transfer asetnya. Itu adalah estate inheritance tax. Jadi itulah yang kita perlu bahas lebih dalam. Jadi nggak cukup cuman punya legacy planning selesai, punya sudah ngatur financial planning selesai. Karena apa? Kita itu nggak bisa memilih kalau sudah terjadi tutup usia. Saat kita sekarang sehat, kita bisa memilih kita supaya menghindari rest in problem. Nah, apapun yang terjadi, Bapak Ibu punya planning yang seindah apapun, ingin mencintai kita, memberikan planning yang orang yang kita cintai, memberikan bahkan mungkin ada yang ingin mempersembahkan ke rumah ibadahnya mungkin ya sebagai charity atau berbagai macam legalnya, kepemilikannya segala macam itu bermasalah. Kita sudah kumpulkan secara maksimal, ya kan punya harta yang begitu banyak, tapi ada kebocoran dari hutangnya mungkin, dari pajaknya, dari berbagai macam biaya pada saat terjadinya tutup usia. Semuanya itu bocornya kayak berapa gedenya. Kalau bocornya besar, akhirnya cuma sisanya. Harapannya kita minimal, setuju ya. Yang pasti kita ingin meninggalkan semaksimal mungkin. Kalau Bapak Ibu saya boleh tanya,
apakah punya keinginan memberikan orang yang kita cintai sisanya atau gimana? Kalau ingin nggak memberikan sisanya, sisihkan dari sekarang, yaitu yang namanya gimana kita bukan memberikan, ngumpulin harta, mengembangkan, menikmati, mewariskan itu bukan dari sisanya bahkan nol atau minus. Kalau kita memang mencintai dan kita pengen anak kita lebih kaya dari kita, siapkan yang terbaik adalah produk yang nanti akan saya bahas. Itu balik lagi, saya tidak ada paksaan Bapak Ibu untuk mengambil di saya. Tapi yang pasti kalau ingin tahu dengan senang hati akan saya bantu. Karena dari peraturan pajak sendiri di pasal 4 ayat 3E, perusahaan asuransi membayarkan baik dari kecelakaan, sakit, atau meninggal, atau pembayaran asuransi berupa beasiswa itu bukan objek pajak. Banyak sih yang bukan objek pajak tadi, bantuan, sumbangan, zakat, segala macam. Dan satu lagi adalah dividen. Kalau Bapak Ibu memang punya usaha yang akan menghasilkan dividen, kalau pengen bebas pajak silakan juga direinvestasikan. Ditambah lagi ada tadi yang punya harta di luar negeri, yang punya apa namanya penghasilan capital gain dari reksadana, saham, mungkin Bitcoin di luar, berbagai macam apapun yang ada di luar itu juga merupakan penghasilan negeri yang bisa masuk dalam pasal 4 ayat 3 F ini itu merupakan bebas pajak. Caranya gimana? Nah, itu. Nah, ini ya aturannya dalam 43F, dividen berasal dari dalam negeri, dividen luar negeri, dan termasuk penghasilan usaha aktif di luar negeri maupun yang dimiliki usaha yang tidak dimiliki di luar negeri, tapi dia menghasilkan, itu bisa bebas pajak, yang mana dibebaskan ini selain tadi juga ada warisan, hibah yang 1 derajat, ini sekali lagi penghasilan negeri dan asuransi ini yang paling utama. Jadi Bapak Ibu seperti saya punya tagline Rich by Free Tax. Kenapa kita harus mikirin cuma bekerja secara aktif terus udah gitu uangnya kita cuma kembangin di bunga deposito, tabungan, yang mana itu semua udah kena pajak. Semuanya lembaga keuangan apapun ada nggak yang nggak kena pajak? Which is cuma saham. Semuanya juga udah kena pajak 0,1. Untung atau rugi, saham dijual kena pajak. Bitcoin di Indonesia juga udah kena pajak saat dijual, untung atau rugi. Nah, apapun semua lembaga keuangan nggak ada yang bebas pajak kecuali ini tadi luar negeri bisa direinvestasikan. Reinvestasinya pun baik lagi di mana gitu ya. Terus asuransi juga merupakan produk yang sangat bagus adalah di guna, yang mana kita juga bisa nikmati. Nah, itu kita bisa laporkan di bagian rumah tiga yang judulnya penghasilan tidak termasuk objek pajak, yaitu dari sini, ataupun yang didapat dari dividen itu juga dilaporkan di sini. Itu bisa menjadi dilaporkannya kalau di DJP kemarin namanya e-reporting. Kalau yang di Kotek saya belum infokan ya nanti kapan-kapan. Yang pasti dilaporkan, diinvestasikan, dibentuk investasi lainnya yang sudah sesuai dengan yang sah selain obligasi dan segala macam yang mana ini pun juga tetap kena pajak atas bunganya ya berbagai macam dan ada instrumen pasar uang seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan perusahaan pembiayaan maupun dana pensiun ataupun modal ventura. Jadi ini sudah yang sesuai dengan persetujuan OJK. Jadi kita bisa masukkan berbagai macam produk asuransi yang memang ada di gunanya. Itu kan merupakan investasi. Itu pun bebas pajak. Karena dari terima uangnya pun bebas pajak, diinvestasikan juga bebas pajak. Keren kan daripada dimasukin di saham ada pajaknya, di sukuk ada pajaknya, di deposito apalagi bunga, deposito dan tabungan dan giro itu pajaknya gede 20% dari bunganya. Jadi investasikan selama 3 tahun dan dilaporkannya dari maksimum bulan ketiga, misalnya yang didapat di 2025, bulan ketiganya sampai dengan maksimum Maret 2026. Jadi kalau ini akan saya adakan seminar terus sampai akhir tahun, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin undang nasabahnya silakan, gitu ya. Jadi manfaatkan bebas pajak dengan instrumen, tetapi ada 2 cara sih sebenarnya. Cara pertama adalah kalau Bapak Ibu punya tanah dan bangunan yang cukup banyak, ingin dimasukkan dalam satu PT. Jadi kita bikin PT yang terjadi pemegang sahamnya adalah orang dari papa, mama dan anaknya. Dan ketika ada rumah semua dipindah namakan ke nama PT tersebut. Tapi ini kan besar ya dari sekarang. Saya ada klien saya yang pengen
lakukan ini, jadi dia bikin PT semua karena memang nggak mau tanah dan bangunan yang dia miliki dijual-jual oleh anaknya. Karena dia memang punya will bahwa pengen harta ini dilestarikan sampai ke anak cucu. Setidaknya bisa menikmati ini loh hasil kerjanya dari si ibu dan bapak ini. Yang mana ketika anaknya masih ada, masih bisa dinikmati cucunya, mungkin sampai generasi selanjutnya, sampai tak terhingga. Karena ingin diwariskan ya dibikin PT. Karena nanti tidak ada pajak antara orang tua ke anak, anak ke cucu dan seterusnya nggak ada lagi. Yang ada hanya apa kepemilikan saham aja. Terus kemudian yang kedua juga atas dari tanah dan bangunan ini pertama aja yang kena pajak jual beli, yaitu jual dari si pemilik rumah asalnya ayahnya atau ibunya ke PT gitu ya. Nah, otomatis pajaknya lumayan gede, 7,5% yang harus disiapkan, belum balik namanya. Jadi itu pasti besar ya modalnya dari sekarang. Ada cara kedua, memiliki program asuransi yang preminya pasti murah dengan menyiapkan sebesar uang pertanggungan dihitungnya dari kalau misalnya tutup usia, pewarisannya berapa biaya yang dibutuhkan, itu dihitung secara akan datang itu nilai PBB-nya berapa. Sekarang harga PBB kan naik terus ya. Tahun ini ada yang bilang 35 sampai dengan 50% kenaikan. Saya nggak tahu untuk berapa tahun yang akan datang. Ini naiknya lagi tinggi sekali ya di tahun ini. Padahal properti lagi kurang bagus, tapi malah kenaikannya lumayan. Jadi siapa yang namanya asuransi jiwa? Loh kok Bu Feni ngomong asuransi? Ya karena memang solusinya itu untuk yang bebas pajak buat si ahli warisnya punya uang. Jadi jangan sampai tadi kehilangan orang yang dicintai, masih juga kehilangan uang karena yang disisa, yang diwariskan sisanya. Karena belum tahu kita nggak tahu ya pada satu usia kondisi ada hutang nggak gitu yang kita nggak tahu. Mungkin juga biaya dan pajaknya lumayan gede, PBB pemeliharaan rumahnya. Belum ya kalau rumah itu dimiliki masih di apartemen banyak biaya servis charge-nya yang berjalan tiap bulan ngebil gitu ya. Otomatis kan kita lumayan ya untuk ditinggalkan. Jadi jangan sampai itu semua ditanggung oleh ahli waris dan akhirnya tadi ngedrop ya. Karena itu dia. Dan itu untuk peraturan bebas pajaknya selain yang tadi di pasal 4 ayat 3 dikuatkan di PMK 168 2023 bahwa ini di pasal 7 bebas pajak atas pembayaran dari santunan asuransi maupun perusahaan asuransi bentuk apapun, kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, dan beasiswa. Yang pasti kalau kita punya solusi yang terbaik dengan memiliki polis, kita tuh terhindar dari disita, bahkan sengketa. Karena siapa yang akan terima untuk biayanya itu sudah ada namanya di dalam sebagai ahli warisnya di dalam polis dan ini bebas pajak. Nah, ini contohnya kalau misalnya si bapak umur 50, 40 tahun lagi akan tutup usia, misalnya 90, anggapnya ya prediksi namanya biayanya anggap kenaikan asetnya 5%, ya kita siapkan uang pertanggung berapa. Kalau terhadap uang tunai, tabungan, deposito memang tidak ada isu perpajakannya. Yang ada hanya mulai dari apalagi polis asuransi sama sekali tidak ada ya, bahkan bebas sengketa. Tapi atas tanah dan bangunan, rumah, ruko, apartemen, logam mulia yang dimiliki, mata uang asing yang dilaporkan, apartemen di Singapura, tabungan di Australia, ya di sana terjadi capital gain di Indonesia. Jadi di sana kan waktu belinya berapa diakui di SPT orang tuanya, ketika terima harganya sudah naik, itu kan ada capital gain-nya di Indonesia. Inheritance tax-nya di Indonesia ada nggak? Ya nggak ada karena kan bukan asetnya Indonesia. Tapi di sana mungkin nggak ada inheritance tax-nya di Singapura, tapi ada yang namanya biaya probate-nya, biaya LOA-nya. Sama juga tabungan di Australia, itu ada inheritance tax-nya di sana. Jadi otomatis balik lagi, siapkan itu semua. Kalau kita hitung sekitar 40 tahun lagi aja nilainya dari sekian miliar tuh jadi 99 miliar, berarti setidaknya kita perlu siapkan 33 miliar. Gede ya. Nah ini kalau anak cucu kita siap nggak membayarkan ini? Kalau nggak siap ya, kalau orang kita sebagai pemberi waris yang mencintai dan tidak meninggalkan bukan rest in problem, siapkan yang namanya eh, smart assetnya, yang mana kalau saya contohkan bahwa program smart asset itu sebagai bagian dari ada savingnya, ada tabungannya, ada sharingnya, ada yang bisa dibagi, dan ada
ngejagain duitnya, ngejagain supaya tadi dia, contohnya kalau di produk Disekus ini diberikan tiap 5 tahun berupa dolar. Nabung cuman bayar cuma 3 tahun aja. Tahun kelima cair 1.000, tahun ke-10 cair 1.000, tahun 15 cair 1.000, tahun ke-20 cair 5.000, dan tahun ke-21 sampai tak terhingga usia 70 tahun maksimumnya ya, itu terima $500, tidak bisa nolak. Dan emang ini bagus ya untuk usia yang muda. Dan kalaupun sampai terjadi tutup usia, ini kan total manfaatnya 300% ya. Kalau sampai pun tutup usia, setiap tahun akan menerima $1.500 setiap tahun, ditambah ada uang santunan 10.000. Jadi ini kan sebagai uang yang kita pengen berikan selain daripada tanah dan bangunan, tabungan, tapi kita pengen kasih ke anak-anak yang kita cintai, yang mana ini tidak ada capital gain tax yang atas dolar, karena manfaat yang dibayar oleh asuransi. Beda dengan Bapak Ibu nabung di dolar. Jadi diversifikasi aja. Kalau memang suka nyimpen di dolar, siapkan seperti ini. Ada juga yang sifatnya yang kayak dapat manfaat untuk masa pensiun, usia 55 cair, usia 60 cair, usia 65 cair, usia 85 pun cair. Yang mana saat orang itu masih sehat, yaitu kalau terjadi sakit kritis, dana ini tetap cair, yaitu cairnya sebesar 300 juta, bahkan bebas premi semuanya. Ditambah lagi, kalaupun sampai tutup usia, antara 900 sampai 1,2 miliar karena ada program boosternya, itu akan dibayarkan. Kita berharapnya hidup sampai panjang, tadi kali 500, 55, 60, 65, 85, bahkan sampai usia 100, kalau masih hidup 600 juta. Dan itu pun cuma nabung 50 jutaan dikali 5 tahun kalau usia 35. Kalau ingin lebih murah bisa, paling dipanjangin preminya ya, dijadiin 10 tahun. Yang mana di Sekus ini lagi diskon 10% untuk sampai akhir bulan ini. Itu salah satu sharing gimana caranya kita mengembangkan aset selain dari kita bisa nikmati uangnya, kita juga bisa menikmati hasil untuk anak kita yang kita berikan tidak membuat beban pajak buat mereka. Berbagai macam program yang disiapkan Bapak Ibu yang pasti bisa menikmati. Dan Bapak Ibu boleh ya kalau yang belum ngisi GoPay-nya supaya saya bisa undi dan saya akan buka tanya jawab. Oh ya, sebentar. Saya kasih linknya ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa isi langsung link untuk kopinya. Ada yang ditanyakan, silakan sudah dicat ya. Coba saya intip ya. Ini Bapak Ibu boleh mengisi absennya untuk dapat GoPay. Oke, saya langsung buka tanya jawab. Ini ada dari Pak Stan Paulaku. Saya dan istri berbeda pekerjaan. Istri kerjanya kantoran, saya freelance. Jadi kami mau belajar pajak untuk pelaporan pajak untuk pendapatan dari pekerjaan freelance. Wah, ini kayaknya nggak di sini, Pak. Ini Bapak mesti ikut di www.taxhaven.com. Itu saya akan adakan tanggal 18 Juni. Bapak daftar di situ aja ya, Pak. Karena kalau saya bahas di sini, nanti yang tujuannya yang ingin tahu tentang pajak dan warisan jadi eh, lama apa nggak mendapatkan maksimal ya Pak. Maaf ya Pak. Taxhaven.com. Silakan daftar di sini kalau mengenai itu. Yang kedua, pertanyaan Bapak adalah pengetahuan pajak pada umumnya untuk orang bekerja kantoran dan pekerja freelance, yaitu di semua di tax haven. Pajak penghasilan dari investasi saham, emas, dan obligasi, bagaimana sistemnya, itu juga di tax haven. Saya bahas semuanya, lengkap di tax haven. Tanggal 18 Juni ya Pak, boleh ya Pak? Oke. Terus kemudian Ibu Meta. Suami istri ada perjanjian pisah harta, suami beli rumah secara cicilan dalam nama istri. Apakah istri akan kena pajak kalau rumah tersebut dibuatkan semacam wasiat, kalau itu untuk anak-anaknya dengan ayah atau ibunya yang jadi wali sehingga anaknya mencapai usia tertentu. Eh, Tadi Bu Meta boleh mungkin buka suara, saya ingin tanya, ini kalaupun diwariskan, Ibu menggunakan hukum apa? Hukum perdata? Hukum apa namanya agama atau hukum adat karena itu akan berbeda dan di dalam hukum waris tadi
Jadi kalau hukum perdata itu biasanya berlaku diwariskan kepada pasangannya dan anaknya. Dan anaknya itu nggak boleh dikurangi porsinya kan menjadi legitimate property bahasanya ya, hak mutlak gitu. Jadi kalau misalnya ada perjanjian pisah harta, suami yang dibeli, suami yang beli rumah secara cicilan atas nama istri. Berarti walaupun yang nyicil uangnya si suami, ada hibah nih antara suami istri. Boleh, boleh. Meskipun sudah pisah harta, dihibah ke pasangannya ya boleh-boleh sekali. Karena kan istrinya mungkin nggak bekerja, jadi dia dikasih rumah. Terus yang nyicil si suaminya. Jadi sebenarnya nama istri bukan. Iya, nama istri. Jadi ketika terjadi meninggal, itu adalah nama istrinya. Berarti yang si atas nama istri ini tidak dibagi kepada anaknya. Karena yang dibagi itu adalah milik si suami, eh, itu baik harta bawaan, harta perolehan, maupun harta yang didapat di saat menikah atau harta gono gini yang adalah milik suami, itu dibagi rata dengan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya belum dewasa, berarti itu akan ada surat perwalian atau surat pengampuan. Gitu ya Bu Meta. Jadi pasti anak-anak yang akan menerima ini dititipkan ke nama orang yang sudah dewasa, waktu itu adalah pasti pasangannya. Jadi yang dibagi hanya harta si suami kalau suaminya meninggal. Jadi istrinya yang tadinya atas nama istri nggak dibagi dulu. Nanti kecuali si istri meninggal baru dibagi ke anaknya. Menjawab ya Bu Meta. Dari MW, jika ada asuransi jiwa tapi belum dicatat SPT pada waktu meninggal, bagaimana pewarisan untuk anaknya? Sebenarnya tergantung dari jenis polisnya. Ada polis yang unit link, itu ada investasinya. Memang yang diminta oleh Sri Mulyani ini mengatakan sejak kejadian 2015, kan dia mulai berbicara mengingatkan, hei yang kamu punya asuransi yang ada investasinya, itu kan ada nilai tabungannya yang bisa saat kamu butuh kamu bisa tarik kan. Jadi itu harus kamu laporkan nilai investasinya atau nilai tunainya. Dan terkadang ada produk-produk tradisional yang juga ada nilai tunainya. Nilai tunai ini kan bisa berfungsi sebagai kita tutup polisnya, kita ambil, atau memang saat kita meninggal baru kita terima uang pertanggungan. Jadi sebenarnya kalau yang tradisional ini, itu memang tidak wajib dilaporkan. Tapi kalau ditanya sama saya, biasanya sekarang ini kan semua perusahaan asuransi sudah melaporkan saldo dari nilai tunainya ke OJK setiap pemegang polisnya. Karena itu menjadi acuan data yang ditarik oleh kantor pajak. Amannya gimana ya? Amannya dilaporkan nilai tunainya. Jadi kalau sampai anaknya itu terima UP jiwa itu sebenarnya bebas pajak. Tapi kalau sampai waktu terima itu ditanyain ya memang ada risiko sebenarnya kenapa si papanya itu tergantung si papanya penghasilannya kayak mana. Kalau penghasilannya kecil sekali nggak mungkin beli polis, ya itu pasti akan dipertanyakan, akan jadi penghasilan yang belum dilaporkan. Tapi kalau misalnya si papanya ini adalah penghasilan cukup besar, biasanya nggak terlalu dilirik sih pengalaman saya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirin. Pastikan kalau memang sekarang kita tahu hari ini ya silakan dilaporkan nilai tunainya. Bukan UP-nya ya. Boleh preminya boleh, boleh. Jadi kalau misalnya contohnya produk yang Dwiguna gitu ya. Dwiguna yang ada yang bayar cuma 5 kali tahun ke-10 cair lebih daripada premi yang dibayar bahkan untung. Itu keuntungan segala macam bebas pajak, tetapi kalau saya sih sarankan karena itu kan peralih apalagi kalau preminya besar gitu itu kan peralihan dari tabungan atau deposito dia yang jadi atau dari penghasilan dia yang jadi sebuah nilai tuh sebuah premi. Jadi silakan dilaporkan preminya. Kalau saya sih rata-rata ke klien saya lakukan dengan melaporkan premi. Jadi ketika ada lebih untung atau lebih rugi, apalagi kan ada yang kalau ketemu fiskus yang nggak ngerti, pernah kemarin saya yang panggil saya nasabah saya yang usia 80 itu yang dia dapat eh, ada dua kasus nasabah saya ada dua yang satu dia dapat duit gunanya dari Hong Kong yang satu dari Singapura. Nah itu jadi penghasil luar negeri yang ketahuan dan ketika dipanggil ya saya jelaskan Pak itu adalah hasil dari asuransi.
Jadi asuransi bebas pajak ya Pak. Tapi kalau Bapak lihat dari dana yang sebenarnya cair 2022 tapi baru diambil 2025 gitu, ada selisih 3 tahun, silakan Bapak tagih ke saya capital gain tax-nya. Jadi itu yang mau nggak mau saya buka peluang buat si Fiskus ini untuk mencari kenakan pajaknya. Gitu. Ya kurang lebih eh lanjut Bu Sisilia. Jadi maksudnya asuransi jiwa ini sudah dibeli harus dilaporkan di pajak. Betul. Amannya dilaporkan ya nilai tunainya. Yang bukan unit link pun kalau memang ada nilai tunainya silakan laporkan. Sudah cukup lama sebelum TA jilid 1 dan dibayarkan sekaligus pada waktu dibeli. Nah, itu dia. Gak apa-apa sih nilai tunainya aja. Kalau bisa di pelan-pelan dimasukin gitu. Maksudnya kalau memungkinkan ya ditambahin penghasilannya yang bisa beli senilai-nilai tunai itu. Karena itu kan pasti jadi kayak ada potensi kenapa kok jadi harus dilaporkan dan di TA. Sebenarnya asuransi itu kalau kita itu sudah laporkan dari dulu kan nggak perlu di TA. Yang kemarin ketika si Sri Mulyani bilang suruh TA gara-gara diperkirakan kita punya penghasilannya bisa beli polis tapi penghasilan tersebut dikecilin. Jadi berarti kita ada melakukan tax evasion yaitu eh, ada pelanggaran tidak melaporkan dengan benar atas penghasilannya. Sama juga kalau bicara sama nasabah yang marah-marah ya di sini kalau banyak agen asuransi kalau ada nasabah yang marah-marah enggak saya nggak mau nambah polis gitu ya gara-gara apa namanya kalau saya nambah polis sama konsultan pajak saya nggak boleh uangnya nggak cukup. Nah, pertanyakan lagi, kenapa nggak cukup? Apa penghasilannya yang dilaporkan nggak maksimal? Nggak sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal dikasih tahu, bahkan kalau penghasilan keuntungan dari dui gunanya bebas pajak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjual program yang living benefit, gak hanya mengenai meninggal aja, kan kadang ada dua fungsi kan. Ada living benefit yaitu guna atau ada manfaat kalau death claim. Jadi asuransi justru satu-satunya merupakan instrumen keuangan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak tanpa kena pajak. Tidak ada industri lain ataupun produk instrumen lainnya. Dari Bulina nih, kalau di SPT ada US, kita anggap US-nya sudah buat beli asuransi. Pada saat keluar, UP-nya kan kena capital gain keuntungan US. Enggak. Oh, saat keluar ya. Waktu dari uangnya misalnya cair pindahkan ya. Nah, ini tergantung sih. Kalau memang misalnya berubahnya itu nilainya dari US ke US, masih aman sih. Artinya kan nggak ada capital gain. Nggak dirupiahkan gitu loh. Nggak berubah. Jadi misalnya kita punya uang tabungan 100.000. Supaya nggak kena capital gain memang bagus, Bu Lina bilang. Itu langsung pindahkan ke asuransi. Karena apa? US ke US kan dalam bentuk nilai value di asuransi juga masih 100.000 US. Bukan berapa rupiah kan. Jadi silakan. Tapi ya itu tadi memang nilai value-nya jadi berbeda sih. Ya ada resiko sih. Ada resiko yang kena capital gain saat berpindahnya. Jadi kalau saya saran sih pelan-pelan aja ya untuk pindahinnya. Ada lagi, kalau bila perlu mau ingin buka suara, silakan. Semoga semua pertanyaan ini membuat Bapak Ibu juga semakin paham. Sambil saya mengintip, karena sudah mulai jam 11, jam 1, ya jam 9 ya. Saya mengintip apakah Bapak Ibu sudah mengisi GoPay buat seru-seruan ya, buat fun-funan ya, di nggak tegang gitu ya bicara hari ini. Belum, oh sudah ada mengisi baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masih menunggu, silakan kalau yang ingin rame-ramean ya kita fun-funan eh, dengan mengisi link GoPay tadi. Di sini pesertanya ada masih 60, ya masih 61 bertahan luar biasa nih. Bapak Ibu, silakan ikutin rame-ramein ya fun-funan kita undian GoPay. Ada yang ingin buka suara, ingin ditanyakan strategi cerdasnya yaitu memang dengan mengembangkan di berbagai macam instrumen yang lain silakan. Tapi ada yang memang bebas pajak dan itu adalah satu hal yang paling saya sarankan instrumen keuangan yang sangat menjanjikan. Silakan, mungkin mau nanyakan yang lain.
Kas menganggur dalam jumlah 20% dari aset bisa ditanyakan jadi objek pajak. Kas nganggur itu dalam bentuk setara kas maksudnya gitu. Setara kasnya bentuknya apa? Kalau di declare ya kalau uang kas enggak. Kalau di declare dalam bentuk mata uang asing baru ya. Saya pun juga melaporkan semua klien saya, dolar ataupun logam mulia. Saya nggak pernah tulis logam mulia. Saya nggak pernah tulis US dollarnya. Tapi saya tulis setara kas. Jadi kalau nanti dideklar tanyain ya itu uang tunai gitu. Uang tunai aja. Bentuknya apa? Ya uang tunai gitu. Bila perlu kalau mau ditanya fotoin aja uang tunai yang ada di Google. Setumpuk uang tunai gitu. Kalau mau buat surat dalam keadaan incapacitated atau SKW yang benar berbagaimana? Maksudnya bagaimana gitu ya? Ya, Pak Rudi, untuk yang surat dalam kondisi incapacitated itu adalah ke notaris ya. Jadi mengganti ada memilih perwalian sama dengan anak masih di bawah umur, ada pengampuan. Dan ini buatnya adalah namanya POA, Power of Authority, dari segala macam harta yang dimiliki dari orang yang incapacitated, terutama ya kalau udah menjelang demensia, sebelum dia parah, sebelum dia lupa uangnya di mana, sebelum dia lupa logam mulianya disimpan di mana, gitu ya, sebelum naruh sertifikatnya di mana, silakan sudah mulai cari tahu. Tapi kadang orang yang kondisi kayak gini pun nggak dikasih tahu, malahan disembunyikan gitu ya. Ya hati-hati ya, sedikit kepo aja lah mau nggak mau karena bukan soal rebutan hartanya, soal mau hartanya, tapi menjaga hartanya itu tidak hilang gitu ya. Pastikan ya dikasih tahu tujuannya supaya kan kalau kamu sudah nanti lupa segala macam, sebenarnya mau buat siapa sih? Bukan kita mau habisin gitu ya, tetap kita jagain gitu. Gitu ya. Jadi si bikinnya harusnya incapacity bikinnya POA bukan SKW. SKW itu kalau sudah meninggal. Jadi kalau SKW itu adalah orang yang sudah meninggal, berarti bikinnya surat keterangan waris. Kalau Pak Rudi masih belum jelas apa boleh dibuka suaranya? Silakan Pak Rudi. Ya jelas Bu. Oke, makasih Pak Rudi. Ya Dan Bu. W lagi, eh, hibah kan menghibahkan saham ke anak harusnya nggak kena pajak, nggak kena. Yang kena itu hanya tanah dan bangunan, kena apapun nggak kena sebenarnya. Di luar negeri juga nggak kena atas pajak di Indonesia yang kena hanya capital gain tax-nya gitu Pak ya. Pak Adrian, kalau di Cortex apakah masih bisa uang kas tidak dirinci ke level kas, masih bisa global dalam setara kas? Iya, agak memang mulai didetil sih Pak. Itu memang masalahnya betul. Thank you Pak Adrian untuk mengingatkan di Cortex sekarang ini mesti detil. Bentuknya apa? Kalau memang kita mau aman ya setara kas, nggak mau kena capital gain. Ya memang negara tahu ya banyak orang menyembunyikan di setara kas. Betul sih Pak Adrian akan mau nggak mau detail gitu. Jadi ya diversifikasi ketika punya logam mulia, punya uang dolar, jangan lupa capital gain tax-nya itu harus disisihkan. Jadi Bapak Ibu mau jual emas, pastikan kena capital gain tax. Untungnya bisa nggak melebihi dari capital gain tax-nya gitu. Demikian juga dolar mau dijual ya pastikan dolarnya memang sudah melebihi dari capital gain tax-nya kalau udah terpaksa di declare gitu ya. Terus yang kalau eh, daripada aman nggak dideklar di bawah bantal nggak aman, ditaruh di rumah juga nggak aman, ya produk asuransi masih ada Pak Adrian untuk bentuk US dollar. Ini sih cuma saran ya. Oke, Bu, tanya ya Bu. ya silakan monggo Pak Ini Adrian. Bu, kalau saya pernah dapat eh, di Instagram Bu ya, kalau nggak salah pengertian setara kas itu di dalam konteks sudah harus ditetilkan ya, benar ya Bu ya. Betul. Jadi tidak bisa lagi cuma dikatakan setara kas saja ya, itu benar nggak saya Bu? Nanti ada pilihannya jenisnya apa. Itu harus atau boleh di level setara kas saja Bu? Hmm, Artinya ya dengan sistem yang baru, sebenarnya kan ini sifatnya dari pajak itu kembali namanya self assessment ya Pak Adrian. oke. Jadi ya kalau Bapak merasa saya mau ngakunya cuma setara kas, saya nggak mau terang-terangan, boleh nggak?
Ya boleh-boleh aja sih Pak, sepanjang diskus nggak ada yang sampai ngulik-ngulik gitu aja. Nah, apakah itu sering jadi objek pengulikan, Bu, itu bentuk secara kas? Karena kan selama ini kan orang biasanya menghitung WP pribadi kan udah setara kas saja buat balance gitu ya, Bu ya. Itu kebiasaan gitu loh supaya ini. Nah, kadang-kadang kan ada wajib pajak yang terakumulasi, tapi sebetulnya kasnya sendiri juga nggak ada gitu loh, Bu. Itu apakah mungkin eh, menjadi pertanyaan kalau hanya ditulisnya misalnya gini, setara kas 1 juta, padahal yang bentuknya kasnya itu nggak ada gitu loh, Bu. Enggak sih Pak. Jadi setara kas saja sudah cukup gitu 1 juta gitu. Nggak akan Kalau di... jadi bahan ulikan sih enggak tahu kalau ke depan nanti ada yang iseng ya. Tapi Hmm, yang pasti pengalaman saya justru saya itu berapa kali kena pemeriksaan ya Pak untuk ya, klien saya yang WP besar. hmm, Dia itu PT-nya kena pemeriksaan, hmm, otomatis kadang ngerembet ke pemegang saham. ya, Nah, pemegang saham ini kebetulan juga sempat kena punya penghasilan yang cukup besar juga selain ya, dari PT. ya, Nah, dia selama ini males gitu orangnya, males untuk ngerinci berapa sih saldo tabungan A B C D E F G yang dia punya. ya, ya, Jadi paling yang dia kasih ini aja deh, BCA saya aja lah, kamu catat nih saldo segini. hmm, Kalau saya kan selalu melakukan tax planning ya, namanya tax planning itu adalah berapa harta tahun lalu hmm, ditambah penghasilan tahun ini dikurangi biaya hidup hmm, itu hmm, sama hmm, dengan saldo dari harta tahun ini. Misalnya saya hitung-hitung loh, kalau saya laporin dari perubahan harta yang di BCS saldo sudah masuk semua, ternyata masih ada potensi sekitar 1 miliar gitu ya. hmm, Yang hmm, nggak tahu kemana, kalau saya udah hitung biaya hidupnya wajar lah. Kalau dia memang ya, hidupnya di daerah rumah mewah ya saya bikin misalnya 600 juta, 50 ya, juta ya, sebulan kan masih masuk akal gitu. ya, Dan masih sisa 1 miliar. 1 miliar saya masukin di Setara Kas. ya, Dan itu kan, ketika Setara Kas itu, saya waktu itu masukinnya lumayan gede, sekitar ya, puluhan miliar gitu ya. hmm, hmm, Dan kena periksa lah orang ini. ya, Dan kebetulan banyak rekening bank yang memang nggak kelapor ke saya. oke, Dan ketika diperiksa aman. oke, nggak Jadi saya masuk. anggap yang Setara Kas itu. Nah, maksud saya itu gini ya, artinya di era yang lama itu masih bisa ya Bu ya, tapi kemarin saya lihat strukturnya di Cortex, waduh kok minta didetailkan begini sampai sampai GoPay segala itu dijadiin contoh gitu loh, Bu, uang digital segala gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu nanti satu keharusan atau pilihan, Bu? Self assessment sih Pak. Pilihan, jadi boleh milih setara kas saja, tidak usah harus didetailkan sampai ke kas itu nggak perlu. Dibilang nggak perlu ya perlu. Hmm. Tapi kalau Bapak merasa nggak nyaman untuk detailkan ya itu self assessment sih Pak. Oh, oke, oke. Ya, ya ini ngambang Bu, artinya eh, tidak harus detail dipisahkan antara rekening bank atau apa sampai ke kas itu tidak harus gitu ya Bu ya. Politik Ya, global ya. ya, saya sampai detik Walaupun hari ini beberapa WP nggak sanggup untuk detilin bank, bank pun saya tulis bank dan setara kas. Sampai oh, hari ini. walaupun dengan sistem Cortex ya Bu, ini yang saya tanyakan ke depannya Korteks ke depan, eh, ya pasti banknya saya tulis bank aja, tabungan gitu ya. ya, Senilai total seluruh tabungan jadi satu, ya. boleh. Oh, itu boleh, tapi Boleh, kas ya. dan tarakas masih boleh ya Bu istilah itu ya. Ya, namanya sih bank aja tabungan, tabungan, tabungan. Sisanya yang nggak ada jadi saldo tabungan. Jadi saldo tabungan tuh saya nggak pernah detail BCA, BN itu nggak. Kecuali Oh, memang orangnya minta detail. Ada orang ya, yang memang setiap orang kan sifatnya beda-beda ya. Ada yang ya. saya nggak mau, saya maunya rapi, maunya detail ya saya laporkan detail. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak nyaman dilakukan seperti itu, ya biasanya kalau saya lebih suka nggak detail. Jadi kalau Oke. misalnya anggap saya ada salah yang ketinggalan satu, ya Ada saya bisa sukanya ngasih bergeser-geser detail. ya Bu ya. Kalau nggak detail kan bisa bergeser-geser, tapi kenyataannya benar gitu ya Bu ya. Ya, penting kurang lebih. Mm, 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 mm. Oke, ya udah Bu, concern Bu, saya terima kasih. Ya, makasih Pak Trian. Saya lanjut dari Ibu Patricia. Apakah Cortex bisa melihat detail transaksi rekening bank? Oh, transaksi enggak ya. Mutasi uang masuk dan keluar tidak. Tapi saldonya berdasarkan yang dilaporkan oleh OJK ke OJK dari bank itu menjadi
artificial intelligence yang mencarikan untuk mencocokkan dengan apa yang kita lapor. Itu sih, hanya itu aja. Jadi nggak sampai itu, nggak hanya bank sih, banyak sih. Fintech lah, kartu kredit lah, hutangnya, kemudian asuransi termasuk berbagai macam yang lain sih yang memang berhubungan dengan lembaga keuangan maupun dengan lembaga milik pemerintah seperti Menteri Kehakiman, kepemilikan saham. Kita bikin PT tapi nggak lapor, walaupun PT-nya nggak aktif, tapi kan sudah ditulis saham sudah disetor oleh notaris. Nah itu pasti nggak bisa, harus lapor sahamnya. Itu termasuk kepemilikan mobil, itu termasuk juga. Makanya ketika ada mobil yang mewah tapi sudah dijual ya silakan diblokir kalau enggak itu jadi acuan di SPT. Gara-gara masalah begituan kan suka dilapor, diperiksa ya, dapat surat cinta ya Bu. Jadi pastikan itu juga dijaga. Menjawab ya Bu Patricia. Pak Rudi, Tanoton ya pertanyaannya, Bu, apakah ada notaris yang khusus untuk surat inkapasiti dan SKW? Pada prinsipnya semua sama, semua notaris bisa. Tapi ada yang mungkin nggak biasa ngerjain aja sih Pak. Tapi pada prinsipnya mereka memahami ini semua, incapacitated atau yang disebut dengan membuat POA, Power of Authority. Kalau SKW untuk yang meninggal, itu semua notaris bisa. Tanya Bu Meta, kendaraan yang dari car ownership program dilaporkan pada SPT karyawan yang bersangkutan. Apakah harus dilaporkan bentuk aset tersebut? Iya, yang masih biasanya COP udah atas nama orangnya kalau menurut saya ya. Karena itu kan eh, kalau di saya juga dapat COP, itu selalu udah langsung sama nama asal nama saya sih. Tapi kalau memang mau, karena kan itu bukannya dipotong dari gaji sebagian ataupun apa namanya nantinya akan jadi milik karyawan kan. Jadi kalau emang atas nama karyawan ya atas nama karyawan dilaporkan atas nama perusahaan ya bisa jadi ya lebih baik dibikin cicilan juga kalau memang dipotong dari gaji supaya nanti betul bisa jadi kayak piutang pembelian kendaraan boleh. Piutang pembelian kendaraan aja namanya. Jangan ditulis setara kas. Dan apa namanya? Dan direklas ke aset kendaraan dengan nilai sebesar total yang dibayarkan ke karyawan, mengingat ada kemungkinan kalau karyawan tersebut berhenti sebelum periode disetujui selesai, kendaraan jadi milik perusahaan dan dicicil JP karyawan dikembalikan. Oh, ya berarti memang piutang betul, karena namanya masih belum atas nama pemilik karyawannya ya. Dan tapi nanti ada resiko di PPh satu di akhir tahun ini. Karena setelah akhir tahun, setelah diatasnamakan baru jadi milik karyawan. Ini pertanyaan Bu Lea, dulu pernah beli properti atas nama adik, sudah dilaporkan di STPT adik lewat TA. Sekarang mau dikembalikan saya, tapi jadinya ambil uang sendiri, kena pajak saya pernah dengan bis, dengar bisa hibah 2 kali dari adik ke ortu, lalu ortu ke saya, apakah benar boleh begitu? Boleh. Tapi menurut saya, pajak hibah itu kenanya kan 5% dari adik ke ortu. Terus ortu ke ibu ya, ke bulea gitu ya, dikembalikan. Jadi bayar lagi 5%. Nah, mendingan jual beli 2,5 dan 5. Karena 5%-nya dari 2 kali gitu. Bisa ditanyakan ke notaris. Notaris bisa kasih saran sih sebenarnya. Pasti lebih baik jual beli 2,5 dan 5 langsung nggak usah pakai ke ibu. Tapi kalau uang cash kan bebas pajak nih supaya nggak terjadi antara adik dan kakak ngasih duit kena pajak. Ya biasanya uang cashnya dihibahkan ke orang tua dulu tahun ini, tahun depan dihibahkan ke si CC-nya gitu. Itu kalau uang kas. Tapi kalau rumah sih kayak menurut saya sekali aja jalan kena jual beli. Lebih murah dibandingkan hibah 2 kali, 5% kali 2. Ini pertanyaan Pak Rudi, Bu, kasih kalau kasih dan setara kas di SPT lebih besar dari total duit di rekening dan lain-lain gimana? Kalau kasih itu apa sih Pak? Kasih, maksudnya Pak Rudi gimana nih? Kalau kasih dan setara kas, kasih itu masih apa? Kas kata setara kas Bu, sorry Bu. Oh, kalau kas di SPT lebih besar dari total yang di duit di rekening. Gak apa-apa.
Lebih besar lebih baik. Jangan lebih kecil pokoknya. Gak apa-apa Pak Rudi. Yang penting kan tax planningnya masuk akal dari penghasilan, ditambah eh, apa saldo dari harta tahun lalu dikurangi biaya hidup sama dengan saldo sekarang yang penting masuk akal. Oh, nanti nggak ditanyain Bu yang selisihnya itu duitnya di mana gitu Bu. Enggak, nggak pernah. Saya sering selisih kayak gitu. Pemeriksaan Oh, berkali-kali juga pernah, nggak pernah ditanya. Bu Yang Feni penting nggak mau kurang dari yang di tabungan. Bu Feni oh, mau tanya Ya, lagi. silakan Bu Lea. Eh, Tadi kalau jual beli itu kan berarti saya harus ada arus uang ya ke adik. Nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya pas pemeriksaan ditanya ini ada tambahan tambahan aset lagi gitu, Nggak ada. eh Nggak, nggak nggak harus harus. nggak harus ya. Kan Berarti ada itu notarisnya. misalnya jual belinya RP0 kayak gitu kan tetap tetap pajaknya aja yang dibayar Iya, sesuai yang penting ada ya. bukti potong pajaknya selesai. Arus uangnya nggak ditanya. Kan itu memang bilang aja. Itu punya saya dulu pakai nama Ade, sekarang saya mau ambil alih. Jadi yang bayar pajak jual beli. Jadi yang Oh, akan ada tulisan pelepasan dari si Ade harus dilaporkan di bagian pelepasan. Si ibu kan nggak terima kan nggak ada yang dilaporkan di SPT, cuman bayar PPATB. ya ya. Oke, makasih Bu. Iya betul, Pak Adrian. Apakah kas bentuk hibah paling simpel? Betul. Kalau kas itu dihibah, kalau hibah kas itu paling simpel. Artinya Bu, itu akan lebih mudah daripada kita menghibahkan properti, dividen atau apa Bu ya. Jadi kalau Betul. misalnya kita niatnya mau memberi supaya administrasinya simpel, kalau ada pilihan mau dikasihnya properti atau mau dikasihnya uang kas, toh nanti kalau dikasih properti kan anak kita harus menjual lagi ya Bu ya, jadi 2 kali kerja ya. Ada Ya betul. BPP macam-macam, kasih aja uang kasnya kalau memang ada ya Bu ya. Mm-mm. Ya Bu, Leb- makasih. Lebih bagus lagi dibeliin produk asuransi, Pak. Oh Maksudnya oke. uang kecil dapatnya besar, Pak. Oke, ya Bu, dia yang ngambil risiko ya Bu ya. Ya, Iya, makasih. itu lebih keren lagi, Pak. Ya, makasih. Boleh Terus ya Bu, asuransi dihibah, boleh hibah berupa asuransi ya Bu ya? boleh. Oke. Jadi yang dihibahkan uang di Oh, uangnya SPT dibelikan. anak Ya, bentuknya paham Bu. SPT. Ya, paham. Bentuknya sorry kok SPT. Bentuknya polis. Ya, ya. Oke Bu, makasih. Bu Mia, saya ada tabungan US. Diperoleh saat kurs 14.000. Kemarin join asuransi in US 5 kali bayar. Katanya nanti cair bisa ditarik dalam bentuk US. Apakah bisa nantinya dia cairkan ke rupiah dan bebas pajak capital gain? Bebas pajak capital gain, betul. Saat terima. Jadi kalau saat terima, Bapak Ibu nggak kepengen kena capital gain lagi, ya beli lagi sama asuransi. Jadi dikembangin lagi lebih gede gitu. Ya itu sih saran. Balik lagi ya nggak maksa ya. Itu sih bebas pajak sih aman. Harganya udah untung berapa dari itu ya makanya untungnya kenapa instrumen ini satu-satunya instrumen yang paling bagus. Bu Tris, polisnya atas nama kita, tapi UP-nya ke anak. Begitu Bu maksudnya. Oh, jadi kalau kita memang beli polis, tadi yang ditanyakan Pak Adrian kan Bu Tris ya. Jadi polisnya atas nama anak. Terus kemudian anaknya kan belum punya uang buat beli polis. Ditulisnya hibah. Misalnya Iya, polisnya preminya besar, sedangkan penghasilan anak untuk beli premi besar kan nggak bisa. Jadi hibah dari orang tua, misalnya premi 100 juta. Jadi anaknya diakui dapat hibah 100 juta. Terus di asetnya diakui polis. Yang Bu Tris tanyakan yang masalah Pak Adrian barusan bukan? iya, iya Bu, Oh, oke, berarti menjawab ya Bu Tris. iya, ya, makasih Bu Penny. Oke, ada lagi kita mau main game ya. Berarti kita coba. Udah, ini ada sekitar baru, tapi baru sedikit nih, belum semuanya nih dari 60 peserta. Atau enggak tertarik kupingnya nih. Bentar ya. Bu Penny ada lagi Bu Penny.
Boleh, boleh. Pertanyaan. Ya, misalnya kan kayaknya kasih hibah uang ke anak tuh lebih mudah lah daripada properti lihat pajak dan segala macam. Maaf Bu, Nah, suaranya agak misalnya kan, agak kecil Bu, bisa diperkencengin Bu. oke, oke, oke. Putris Nah, bisa misalnya, nggak diperbesar? iya, misalnya saya apa? Ya katakanlah beliin anak kapling lah gitu ya Bu. Ya kan anak-anak umur Di segitu rumah. belum katakanlah penghasilan belum ada gitu ya Bu ya. Mm. Nah, jadi saya hibahkan misalnya harga kaplingnya misalnya 1,5 lah. Terus saya kasih apa namanya? Misalnya satu. Nah, kemudian apa ya namanya? Misalnya kan kita cicil ke developer langsung misalnya gitu, Bu. Nah, saya kemarin tuh misalnya dilaporkannya itu berarti kan itu hibah, Bu. Mm. Nah, terus ya ada juga misalnya si Anda kontribusi, misalnya saya kasih 1.500-nya mereka cicil sendiri gitu. Mm. Nah, tapi di dalam sisa cicilan itu kan ya katakanlah nggak mencukupi, jadi saya tetap support gitu. Nah, itu eh, berarti maksud saya itu tambahan hibah nanti di laporan ke si anak maupun si anak terima hibah, saya lapor juga saya memberi hibah gitu kan, Bu. Mm. Iya, memberi hibah itu ditulisin di note-nya, misalnya di uangnya yang berkurang. Di sini Ya, ada hibah ke ya, anak 1 M. Kasih note aja di bagian keterangan. ya, Nah, di bagian anak ditulis di bagian penghasilan ya. objek pajak terima hibahnya senilai berapa. Oke. Kalau Nah, misalnya gitu. Terus masih hartanya mencicil nambah berarti gitu. tiap tahun ya, berarti tiap tahun ya hibahnya ya tergantung tahun itu gitu ya, misalnya Ya, iya, cicilannya sampai sebesar 6 uang tahun. cicilannya itu betul. Kan jadi ada hutang Oke. kan. Kalau emang kecicilan kan harta Iya, dilaporkan senilai harta rumahnya, ada hutang kredit, tapi kan iya, sebenarnya dia nggak punya penghasilan. Nah, itu jadi dari hibah iya, dari eh, orang tua. Tapi sebenarnya sayangnya gini ya Bu, kalau emang iya, anaknya itu penghasilannya iya kurang, gimana? mendingan diciptain Iya. penghasilan dari UMKM. Budgetnya kecil daripada harus dari ibu, karena kan dia kalau baru punya NPWP masih bisa Oh, UMKM kan. oh, Nanti gimana Putris boleh caranya Bu kalau kayak apa gitu? konsul ya. Setelah ini kalau Mm-mm. Bapak Ibu juga mau ngambil konsul, silakan nanti japri saya. Oh, oke, oke, Kan nanti oke, join di oke. grup inheritance, silakan nanti ada nama saya Iya. Penny, bisa japri untuk kalau ada yang mau dikonsultasikan ya. Oh ya, ya. Baik Bu Penny, makasih Bu Penny. Oke, Bu Dewi, ini ada pertanyaan lagi sebelum. Oh, ini ada ketinggalan ya. Ada dari MW. Bu Feni, hibah uang tuh lebih mudah kan, tapi ada yang bilang jika saya dan anak saya ada dalam akte di perusahaan yang sama, itu dikenakan pajak atas hibah uang ke anak. Apakah benar? Enggak ada. Itu enggak sih. Enggak. Hibah ini, oh, yang penting bukan urusan sama si PT itu gitu loh. Hibahnya kan urusannya memang sendiri gitu. Enggak sih. Terus kemudian Bu Dewi, apa plus minusnya beli polis di Singapura dibandingkan beli polis di Indonesia sebagai WNI bagaimana? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Saya kalau bahas tentang penghasilan dan aset luar negeri itu saya ada bahas juga sih bahwa ada sekitar 800.000 apa 8.000 8.000 sorry 8.000 pemegang polis di Singapura yang tidak klaim. Kenapa? Karena nggak worth it kadang-kadang. Di sana itu memang nggak ada pajak warisnya, tapi ada administrasinya. Terutama mesti ke sana kita kan harus terjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian kita harus ada akomodasi ke sana. Seperti klien saya tadi, orangnya harus hadir kalau misalnya ada pemegang polisnya, warisnya adalah tiga, tiga-tiganya harus hadir gitu. Nah, kan repot ya biaya akomodasi, waktu dan segala macamnya. Itu sih. Jadi kalau memang mau punya asuransi di luar negeri boleh. Dan memang sama-sama bebas pajak. Sampai di Indonesia pun terima bebas pajak karena kan dibayar dari perusahaan asuransi, nggak ditentukan dari asuransi mana aja. Nah, masalahnya biaya akomodasi administrasinya ini disiapkan supaya nanti jangan gara-gara ini kan nggak semua ahli waris tuh punya duit ya untuk pergi ke Singapura ngurus.
untuk punya duit siap-siap buat bayar biaya terjemahannya. Karena yang terjemahkan bukan cuma surat kematian dari yang meninggal, tapi termasuk data kita sebagai penerima waris. Jadi otomatis akte kelahiran kita harus terjemahkan, apa harus terjemahkan itu kan butuh biaya. Nah, itu siapkan asuransi di Indonesia gitu Bu Dewi ya. Supaya buat biaya akomodasinya nanti ke sana. Sehingga mereka juga terima warisan happy karena kan seluruh biayanya juga diterima dengan maksimal. Bukan dari sisanya, tapi dari disisihkan. Itu ya. Terus Pak Rudi, kalau obligasi Indon dalam US pajaknya final, apakah kena capital gain kalau nanti dicairkan di rupiah? Betul. Itu salah satunya. Capital gain. Memang Indon itu saat ini bunganya menjanjikan. Tapi yang nggak menjanjikan capital gain-nya. Yang kedua, ketika tutup usia, Indon itu kan sekarang bunganya tinggi tapi jatuh temponya panjang. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Ya pasti umur kita sekarang udah 50, 30 tahun lagi ya mungkin 80 tahun masih hidup. Ada juga yang nggak sampai 80 sudah tutup usia kan. Berarti Indon itu berlaku ketika orangnya meninggal akan di cut off dengan harga saat itu. Nah, Indon itu yang diharapkannya untung kalau kita cairkan dengan rate yang lebih tinggi saat cair. Karena kalau dicairkan di penggal di tengah jalan biasanya kan berdasarkan rate apa nilai seperti saham ya kan ada nilainya Indonnya berapa gitu. Itu jadi nggak bisa ditentukan dan harus dibayar saat itu juga saat orangnya meninggal. Itu aja sih yang perlu dicermati. Diversifikasi sih. Kalau saya sebagai seorang finance pasti saya akan ingatkan boleh aja dari keuntungan Indonya bisa dibeliin produk yang bebas pajak, yang eh, buat dampingi supaya yang capital gain-nya ini bisa diakomodir gitu ya, Pak Rudi. Jadi Pak Rudi nanti kalau pengen tahu bisa digandengkan dengan produk US dollar yang saya kasih itu. Sama-sama long term kan itu. Oke, kalau udah kita mulai ya. Saya harapkan sih udah mulai nambah nih yang ngisi ininya. Bentar saya intip lagi. Nah, masih belum nambah, oke? Oke, dari sekian nama saya langsung ke apa undi ya. Kita tonton sama-sama. Saya stop dulu ininya rekamannya supaya nggak perlu dimasukin rekaman.